Selamat siang anak-anak. Siang. Saya selalu senang ketika masuk di kelas kalian. Kenapa? Karena setiap kali saya masuk ke kelas kalian, saya melihat kalian itu rapi, kelas tidak ada sampah. Lihat di sekitar kalian, di bawah kalian itu tidak ada sampah sama sekali. Sama seperti biasanya, ya kan? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya luar biasa, bisa mengkondisikan kelasnya. Dilanjutkan lagi ya. Sebelumnya saya awali pembelajaran pada siang hari ini dengan salam tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya minta Yuda untuk memimpin doa. Silakan Yuda. Silakan. Doa mulai. Terima kasih Yuda. Sebelumnya saya akan presensi kalian. Mungkin di sini ada yang tidak masuk ya? Ada beberapa yang tidak masuk. Oke. Selanjutnya saya akan presensi dari nomor absen pertama Muhammad Andre. Mana Andre? Nah, ini dulu. Ardan, Eki, Natania, Noval, Rakil, Ridho, Rizky, Rian, Selvi, dan Sela. Dadah. Kemana ini Sela? Nggak tahu. Nggak tahu. Kira-kira teman dekatnya siapa Sela itu? Siapa? Semuanya teman dekat aja. Nggak ngasih kabar Sela ini. Hari ini Sela tidak masuk, mungkin ada keperluan atau mungkin ada kendala, jadi kita doakan saja pertemuan berikutnya bisa masuk ya. Salim, ya. Sofia, Siti Naila, ini juga ada masuk. Teman dekatnya siapa? Ridho. Yesi kemana? Itu Pak, Bapak Dewi. Oh, Bapak Dewi. Siti Umi? Ya. Sultan? Sulung? Tiara? Tiara ada juga. Kemana Tiara? Oh, sama-sama buat KTP. Terima Yuni, Vivian, Will Jenny, gak ada juga. Kemana ini Will Jenny? Oh, Yosi, Yuda, Justina, Jesse. Selanjutnya kita masih di materi yang sama, tetapi ada yang baru. Materi sama tapi ada yang baru. Materi kemarin apa kira-kira? Masih ingat tidak? Ceramah. Kemarin kita belajar tentang struktur teks ceramah. Masih ingat strukturnya teks ceramah itu apa? Apa lagi? Pembukaan, isi, dan menutup. Luar biasa. Jadi masih ingat kemarin ya? Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang materi ceramah, tetapi
kita belajar tentang kompetensi yang baru. Kompetensi yang baru apa? Nah, kompetensi yang baru kita akan menyunting teks ceramah. Jadi kita nanti akan mencoba untuk menyunting teks ceramah serta menampilkan teks ceramah. Menampilkan teks ceramah itu bagaimana? Presentasi. Apa? Tampil di depan. Tampil di depan. Berarti nanti kita akan berceramah di depan. Saya yakin kalian pernah berceramah. Saya yakin. Entah itu waktu Jumat Kolbu, entah itu mungkin kalian di rumah pernah berceramah, ceramahnya GE mungkin. Nah, dan kira-kira kalian itu suka ceramah yang panjang atau yang pendek? Kenapa? Singkat, padat, dan tapi kalian pernah ada mendengarkan ceramah yang panjang? Ceramah apa ya? Pengajian. Biasanya pengajian itu rata-rata ceramahnya panjang. Seberapa panjang? 1 jam bisa lebih, ya, bisa lebih. Nah, oke. Kira-kira kalau kalian sudah tahu apa itu ceramah, agak panas ya? Nah, mungkin saya boleh kipas-kipas? Boleh ya? Boleh. Panas. Ini ruangannya AC-nya cuma 9 itu bisa itu. Cuma kurang tenaganya kurang mungkin. Oke, mohon maaf saya sambil kipas-kipas. Selanjutnya, kira-kira kalau kalian sudah tahu apa itu ceramah, lalu apa fungsinya ceramah itu? Apa sekali? Menyampaikan hal-hal yang baik. Ada lagi? Memberi nasihat. Ada lagi? Apa fungsinya ketika kamu bisa berceramah? Fungsinya ketika kalian bisa berceramah itu apa? Bisa meningkatkan kepercayaan diri, ya. Jadi ketika kalian bisa berceramah di depan, itu saya yakin kalian pasti mempunyai percaya diri yang lebih. Nah, terus kira-kira ada enggak hubungannya ceramah dengan kehidupan kalian sehari-hari? Apa? Misalnya tentang ibadah. Terus apa lagi? Menuntut ilmu. Apa lagi? Dilarang berzina. Apalagi sabar, ikhlas. Nah itu adalah yang berhubungan tentang kehidupan. Nah selanjutnya karena kalian ini adalah selanjutnya karena kalian ini adalah anak SMK. Saya yakin kalian selanjutnya ketika kalian keluar dari SMK itu orientasi kalian adalah ada nggak hubungannya kalian bekerja dengan ceramah? Apa? Kira-kira? Kedisiplinan, public speaking. Apa itu public speaking? Berbicara di depan umum. Nah, betul sekali. Salah satunya adalah ketika kalian sudah bisa berceramah atau kalian pede atau kalian pandai berceramah, kalian bisa public speaking atau berceramah di depan umum dengan nyaman. Terus salah satunya juga ketika kalian besok melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, saya yakin di antara kalian besok akan akan masuk di dunia kerja dan melamar pekerjaan. Kira-kira apa hubungannya antara ceramah dan dunia usaha? Atau kalian memulai pekerjaan?
ketika kalian masuk di dunia pekerjaan atau kalian sedang memasuki dunia usaha untuk pertama kali, itu pasti ketika kalian melamar pekerjaan itu pasti ada yang namanya wawancara, pasti itu. Nah, inilah fungsi ceramah kalau kalian bisa berceramah. Nah, ini kalau kalian wawancara itu pasti ada rasa percaya diri yang harus kalian kuasai dan penguasaan materi yang harus kalian kuasai. Nah, di sini ketika kalian sudah bisa berceramah, maka ketika nanti kalian di dunia usaha, ketika wawancara, kalian sudah bisa menguasai itu. Jadi ketika wawancara kalian sudah bisa lancar dan bisa percaya diri. Itu hubungannya materi ceramah dengan dunia usaha. Oke, selanjutnya di sini nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ini ada yang masuk ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 21 anak ya. Oke, nah nantinya kalian akan dibentuk sebuah kelompok. Mungkin nanti ada 4 sampai 5 kelompok. 4 ya? Ada 4 kelompok. Oke. Ada 4 kelompok. Nanti setiap kelompok kalian akan ada 4 sampai 5 anggota. Ada 4 sampai 5 anggota. Nah, selanjutnya setelah terbagi menjadi kelompok, kalian akan Bapak berikan link teks ceramah. Jadi nanti di grup akan saya berikan sebuah link. Nantinya link itu akan menuju ke Google Drive yang isinya adalah materi teks ceramah. Nah, di situ sudah ada ceramah, ada 3 topik di situ. Ada 3 topik. Nantinya kalian akan memilih. Jadi per kelompok nanti akan memilih topik yang kalian suka. Jadi nanti kalian bisa lihat dulu, ada 6 teks ceramah yang Bapak sediakan di situ. Nanti kalian lihat, kalian ambil teks ceramah yang paling kalian sukai atau mungkin yang paling mudah menurut kalian, yang paling mudah. Jadi nanti kalian bisa sunting. Terus setelah kalian sunting, kalian pelajari. Nah, nanti menyuntingnya itu dari segi apa saja? Dari segi struktur. Jadi strukturnya sudah benar atau belum? Sudah lengkap atau belum? Jadi kalau belum lengkap bisa kalian tambahi strukturnya. Kalau sudah lengkap atau mungkin nanti kalimatnya ada yang kurang pas, kalian bisa ganti kalimatnya. Nah, itu untuk menyuntingnya. Nah, nanti setelah kalian sunting, baru kalian pahami isi dari teks ceramah tersebut. Setelah kalian paham, baru nanti akan kalian tampilkan berceramah di depan. Kira-kira sampai sini paham? Paham. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan. Saya berikan kita bentuk kelompok dulu. Berarti ada 4 kelompok ya. 4 kelompok nanti ada berapa anggota? 5 anggota. 4 kelompok 5 anggota. Oke. Langsung saya pilih saja untuk ketua kelompoknya. Untuk ketua kelompoknya ada Egi, ada Ridho, ada Ragil, ada Seli. 4 kelompok. Nah, sekarang silahkan 4 anak yang saya tunjuk tadi, silahkan mencari anggota kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu 2 menit untuk mencari kelompoknya. 2 menit ini kalian cari anggota kelompok, lalu kalian mencari tempat yang paling nyaman menurut kalian. Kalau kalian nyaman di pojok depan, silakan, jangan keluar kelas.
kok penok taman gitu. Nah, jangan keluar kelas. Silakan 4 anak ini. Tadi siapa saja? Egi, Ridho, Rakil, dan Sally. Silakan mencari anggota kelompok. Berarti ada berapa? 5 ya? 5 anggota kelompok. Saya berikan waktu 2 menit. Silakan cari anggota kelompok dan cari tempat. 2 menit. Ayo silakan. Ayo. Boleh kursinya dipindah dibuat hadap ke depan. Balik, kursinya dibalik. Kursinya dibalik. Kelompok 1 berarti kelompoknya siapa tadi? Egi. Kelompok 2 kelompoknya Ridho. Kelompok 3 Rakil. Kelompok 4 Sally. Ayo, yang belum dapat kelompok silahkan cari kelompoknya masing-masing. Ini baru 3. Ini baru 3. Ya, ini baru 3. Nah, ayo oke. Yosi sama Suta. Lebih 1 Pak. Lebih 1 berarti ada 1 kelompok yang 6 anggota. Berarti ada 1 kelompok yang 6 anggota. Ayo silakan. Sultan sini, Sultan sini. Nah, silakan ambil kursi dari depan. Mana? Ada yang lucu? Mana yang lucu? Yang ya sekarang sini. Nah, sekarang sini. Coba. Itu mau pilih orang. Mau milih gimana? Pilih salah satu Pak. Terserah itu mau milih siapa kan? Siapa? Ah, Yosi. Yosi. Dimasukkan ke dalam bajunya. Kelihatan. Oke. Setelah kalian berkumpul, oke, saya berikan link di grup. Saya berikan link di grup. Nanti kalian pilih. Ini ada paketan ya kalian? Ya ada. Ada paketan. Hotspot. Ya. Oke. Saya berikan hotspot. Ada hotspot namanya T-Cell kalau nggak salah. Passwordnya yo T-Cell Home. T-Cell Home. Passwordnya Nufail Altof 48. Nufail Altof 48. Nah, seperti biasanya saya selalu Pak itu titik ya Pak? mana? Tidak ada titik. Nufail Altof. N-nya kapital. N-nya kapital.
Oke, sudah tersambung ya? Nah, jika sudah tersambung silahkan kalian lihat masuk di link yang sudah saya bagikan di grup. Lalu silahkan pilih file yang cocok atau materi ceramah yang cocok, contoh ceramah yang cocok untuk kalian. Dilihat dulu. Nanti setelah kalian lihat contoh teksnya, baru kalian download. Ini akan Bapak berikan LKPD atau lembar kerja untuk kalian. Jadi di situ nanti ada tugas kalian yang harus kalian kerjakan di LKPD ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan di LKPD, coba dengarkan. Tugas yang pertama, dari 3 jenis topik yang didaftarkan sebelumnya, tentukanlah satu topik yang menurut kalian bagus untuk diceramahkan. Nah, berarti kalian harus memilih satu topik. Ada berapa topik? 3. Apa saja? Bersyukur, menuntut ilmu, dan sabar. Kalian pilih salah satu yang menurut kalian mudah atau menurut kalian cocok. Kalian pilih salah satu topiknya. Lalu, setelah itu tulis topik yang kamu pilih, kemudian jelaskan kepada teman-teman alasan kenapa kamu memilih topik tersebut. Jadi kamu harus menjelaskan. Misalkan kelompoknya Sally memilih topik tentang sabar misalkan ya. Berarti kamu harus menuliskan mengapa kamu memilih topik itu sabar. Karena mungkin contohnya seperti ini, alasan saya memilih topik ini adalah karena kita di kehidupan itu harus selalu bersabar. Karena apa? Karena sabar itu sangat penting. Nah, itu dasar pemilihannya. Jadi harus kamu tulis di situ kenapa kamu memilih topik itu. Nah, tugas yang kedua, susunlah kerangka untuk topik ceramah berdasarkan topik ceramah yang sudah dipilih. Sunting teks ceramah yang telah dipilih dengan memperhatikan ketepatan isi. Nah, ini diperhatikan. Kalian harus menyunting teks dengan memperhatikan ketepatan isi. Jadi teksnya sabar, itu isinya sudah sabar atau belum? Isinya sudah tentang sabar atau belum? Lalu kelengkapan strukturnya sudah lengkap atau belum? Di dalam contoh itu sudah ada pembukanya atau belum? Isinya sudah ada atau belum? Terus penutupnya sudah ada atau belum? Jika belum, bisa kalian tambahi. Atau mungkin kalimatnya kalau mungkin tidak sesuai, bisa kalian sesuaikan agar nanti mudah untuk kalian ceramahkan. Dan kaidah kebahasaannya. Nah, ini yang terakhir, tugas yang terakhir, mintalah saran kepada teman-teman dalam penyusunan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi ketika kalian menyunting teksnya, kalian harus berdiskusi dengan teman-teman kalian, berdiskusi satu kelompok agar nanti teksnya bisa menjadi teks yang baik. Oke, silahkan kalian diskusikan dengan
teman-teman kalian, saya berikan waktu 30 menit. 30 menit cukup ya untuk menyunting teksnya, serta untuk memperdalam isinya agar nanti bisa kalian ceramahkan. 30 menit cukup? Oh, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Nah, saya informasikan juga, dengarkan. Jadi nanti yang ceramah itu tiap kelompok ada 2 yang maju. Ada 2. Jadi kalian punya kelompok 5. Berarti ada 2 yang harus maju untuk ceramah di depan. Sampai sini Pak? Nah, setelah itu kalian maju. Nah, majunya kalian ini bukan tidak seperti biasanya saya tunjuk, enggak. Nanti 4 anak maju. Jadi ada perwakilan kelompok. Ada 4 kelompok ya dari di depan. Nanti saya menggunakan pena atau pensil, pena. Nanti 4 anak itu melingkar di meja. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4. Nanti pena ini akan saya putar. Pucuke pulpen, ujung pena nanti mengarah ke siapa? Berarti itu yang ceramah untuk pertama kali. Nah, misalkan ujung pena ini mengarah ke kelompoknya Egi, berarti kelompoknya Egi akan berceramah untuk pertama kali. Berarti langsung 2 yang ceramah, langsung 2. Misalkan Egi dan Adan. Gimana? Ini bisa kalian gunakan untuk bersambung-sambungan. Misalkan ada 2 anak ya. Misalkan Vivian pembukaannya, terus Ragil isinya sobat dibuka. Nah, misalnya Vivian untuk membuka, Ragil untuk isi, lalu Vivian untuk penutupnya lagi. Bisa seperti itu, bisa bersambungan. Atau kalau tidak memungkinkan, kalian enjoy-nya seperti apa? Kalau kalian ingin berceramah sendiri-sendiri, berarti Vivian ceramah sendiri, Ragil berceramah sendiri. Seperti itu. Nah, lalu nanti saya lanjutkan putar penanya. Yang kedua, misalkan berhenti, ujungnya ini berhenti di kelompoknya Sally, berarti Sally yang kebagian ceramah yang kedua. Nah, perlu diingat, ketika kelompoknya Egi ini berceramah, berarti kelompok kedua, kelompoknya Sally ini menentukan atau menjelaskan atau menulis penjelasan tentang apa yang diceramahkan oleh kelompok pertama. Jadi seperti itu. Nanti kalau kelompoknya Sally yang maju, berarti kelompok berikutnya yang mencatat isi teks ceramah. Nanti kelompoknya siapa ini? Ketuanya siapa? Ridho. Kalau kelompoknya Ridho yang maju, berarti kelompoknya Ragil yang mencatat. Jadi berputar seperti itu. Kira-kira Oke, silakan kalian berdiskusi selama 30 menit untuk membuat kerangka ceramah dan menyiapkan ceramah yang nantinya akan kalian tampilkan. Silakan. Panas ya? Panas ya? Tesnya kamu
paling Oke, ini berarti yang tampil nanti kamu Ayu. Jadi bersama ya. Kalau kelompoknya nanti tapi mau sama-sama. Mau sama-sama. Terus saya suka yang ada yang tanyakan? Jadi kalau ada yang tanyakan silakan. Berarti tugasnya Yosi, Sultan, sama Mondel. Apa ada yang mengingatkan? Apa yang nanti juga kalian ya. Untuk
Ya, kemudian intonasi, ekspresi, dan bulat. Kenapa? Kalau kalian ingin bisa mungkin bagaimana ekspresi wajah orang intonasi, ekspresi, dan nanti harus berikan beberapa utama yaitu adanya intonasi, ekspresi, intonasi, dalam bercakap bisa dengan ekspresi. Gimana?
Kenapa nih? Kamu ambil di mana? Sama siapa? Siapa? Apa itu? Ya, tinggal 8 menit. 8 menit lagi disiapkan untuk berceramah di depan. Nanti jangan lupa untuk setiap kelompok harus menulis apa isi ceramah kelompok lain. Pak, yang kita dengar semua kelompok atau cuma satu? Cuma satu. Jadi misalkan ceramah sesudah kami belum. Iya. Kita kelompok pertama. Ya, itu dulu yang ada. Iya, betul. Jadi kelompok pertama yang ada kelompok dua, kelompok kedua tampil yang ada kelompok ke. Nah, betul. Lemas. Iya, sarapan.
Siap. Jadi, oke, nanti kalau kamu ceramah, Empat menit. Terus nanti menuntut kamu lagi. Penutupnya itu dari kesimpulan. Saya yakin kalian sudah selesai mengerjakan tugas dan selesai untuk mempersiapkan ceramah kalian. Selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok ada 4, silakan maju untuk
Ada 4 sisi, 4 sisi. Dua sisi. Oke. Nanti ini langsung, jadi langsung yang maju pertama kelompoknya siapa? Terus langsung saya putar lagi, sampai semua kebagian, ya. Oke. Silakan. Yuk. 1, 2. Kelompok pertama yang maju adalah kelompoknya. Oke, lagi. 1, 2. Kelompok biasa. Itu berarti kamu ya. Sebentar. Ini kelompok pertama nanti yang berceramah adalah kelompoknya Ragil. Berarti yang mencatat isi ceramahnya adalah kelompoknya Sally. Ya. Terus ketika nanti kelompoknya Sally ceramah, yang mencatat kelompoknya Ridho ceramah, yang mencatat kelompoknya ada. Berarti kamu mencatat kelompoknya siapa? Kamu mencatat kelompoknya ada. Paham ya? Oke, silakan. Nah, nanti ceramahnya yang pertama adalah kelompoknya Ragil, yang kedua kelompoknya Sally, ketiga kelompoknya Ridho, dan yang keempat terakhir kelompoknya ada. Siap ya, Ragil? Apa itu? Oh iya, rangkanya ya. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk tiap kelompok berceramah. Nanti setelah kelompok pertama berceramah, langsung dicatat isinya apa, langsung ditanggapi oleh kelompok yang kedua. Ya. Jadi nanti kalian catat, setelah itu langsung dikemukakan nanti isinya ceramahnya tentang apa, poinnya apa ya. Silakan kelompoknya Ragil. Ini nanti berarti langsung saut-sautan gitu ya. Oke, ayo silakan tampil, diberikan waktu, saya berikan kepada kelompok 1. Ayo. Ayo, tidak apa-apa. Kita sudah belajar. Persiapan kelompok 2 berarti mencatat isi dari ceramahnya. Didengarkan. Jadi semuanya mendengarkan ya. Jangan ngomong sendiri. Silakan. Tak. Suaranya yang keras ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini. Kemudian salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Adapun pada kultur kita kali ini akan membahas tentang menuntut ilmu. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, tuntutlah ilmu sampai engkau meninggal dunia. Dari hadis tersebut kita tahu bahwa Rasulullah sudah menyuruh umatnya untuk ilmu dari dulu. Karena sebenarnya amalan yang didapatkan tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Apabila kita berada di dunia, maka kita harus mempelajari ilmu tentang dunia. Dan apabila kita berada di akhirat, maka kita harus mempelajari ilmu tentang akhirat.
harus mempelajari ilmu tentang dunia dan akhirat. Maka untuk itu, tutuplah ilmu mulai dari sekarang. Jangan menunggu dari tua. Pepatah pernah mengatakan, apabila kita belajar di waktu kecil, maka kita apabila kita belajar di waktu kecil, mungkin di atas itu. Dan apabila kita belajar di waktu dewasa, mungkin di atas air. Kaum muslimin yang berbahagia. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Intinya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ada yang tanyakan? Oke, tadi adalah ceramah dari kelompok yang pertama. Menurut kalian, apakah dari intonasi, ekspresi, dan gerak tubuh ada yang kurang? Terlalu? Nah, betul. Penyampaiannya kurang, terlalu cepat. Jadi kita yang menyampaikan intinya nggak bisa. Jadi kayak apa tuh? Apa? Terus Nah, itu koreksi dari terus sama dua. ekspresinya jangan begini terus gitu. Nah, betul. Pada lagi. Oke. Koreksi dari kelompok 2 tadi juga betul. Yang pertama dari intonasi. Intonasinya ini kamu jangan terlalu cepat menyampaikan. Kamu nikmati. Ketika berceramah dinikmati. Jangan terlalu gugup. Intonasi, ekspresinya bagaimana? Kelompok 2. Berapa? Perenut terus Pak. Nah, Nggak boleh kayak kurang. terus kayak Nah, tadi ketika kamu berceramah, ketika kalian berceramah, ketika kamu berceramah, ekspresi kalian, ketika kalian mungkin salah menyampaikan itu jangan tertawa, ya, jangan tertawa. Jadi kalian lanjut saja, enjoy, tidak apa-apa, tidak masalah. Terus dari gerak tubuh, kurang nggak? kurang banget. Kurang. Jadi jangan gini terus harus ada seperti ini ya. Oke, tapi pengalaman pertama nggak apa-apa, itu adalah pengalaman pertama. Jadi nggak apa-apa, ini adalah latihan. Kalau kalian latih terus, insya Allah nanti akan lancar. Oke, selanjutnya saya tanya ke kelompok 2, kira-kira inti dari yang diceramahkan kelompok 1 itu apa? Ayo, siapa yang ingin berbicara? Ayo, salah satu. Apa inti dari ceramahnya kelompok 1 tadi apa? Akan disampaikan oleh Sofia. Ya, Sofia apa? Apabila kita hendak bahagia di dunia, maka kita harus mempelajari ilmu tentang dunia. Apabila kita hendak bahagia di akhirat, maka kita harus mempelajari ilmu tentang akhirat. Dan apabila kita hendak bahagia hidup di dunia dan akhirat, maka kita harus mempelajari ilmu tentang dunia dan akhirat. Betul. Jadi inti ceramah dari kelompok 1 ya. Tepuk tangannya. Luar biasa. Jadi yang di depan berceramah, yang audien menangkap hasil ceramahnya. Jadi yang disampaikan sudah bisa. Oke, bisa diakhiri untuk kelompok 1, silahkan kembali ke tempatnya. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Silakan, waktu saya berikan. Ayo, kelompok 2. Ekspresimu ya. Kelompok 3 siapa? Belum. Kelompok 3 belum siapa? Ridho ya? Nanti di
didengarkan baik-baik. Baik, ditulis inti ceramahnya. Terus nanti dikoreksi sama-sama. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan ini. Jika tanpa nikmatnya kita tidak akan dapat berkumpul dan mendengarkan ceramah tentang mengerti. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, seperti yang kita tahu, untuk itu adalah dari hal yang sangat penting jika kita hidup di dunia. Seperti katakan pada hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang menghindari kehidupan di dunia, maka wajiblah bagi mereka untuk memiliki seperti itu. Dikarenakan ilmu ada tujuan kita dari dunia. Maksudnya kayak tujuan kita hidup di bumi, tujuan kita hidup di dunia ini dan juga semuanya akan kita lain di atas. Apalagi bagi anak sekolah maupun yang seperti kita ini, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang wajib sekali kita lakukan, karena kan ini adalah kewajiban untuk hidup ini. Bagaimanapun masa depan bangsa ini ada di tangan kita, jadi kita harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar menjadikan bangsa ini semakin maju dan memiliki penerus bangsa yang bermartabat. Demikianlah ceramah singkat tentang menuntut ilmu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3, kalian tadi telah mendengar ceramah dari kelompok 2. Dari segi intonasi, ekspresi, dan gerak tubuh, bagaimana menurut kalian kelompok 3? Kurang keras, terus bicaranya potong-potong sama bulat. Nah, ini yang bertugas untuk komentar adalah kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3. Ya, jadi menurut kelompok 3 tadi memang betul juga. Dari intonasinya mungkin terlalu cepat karena mungkin agak gugup. Nah, agak gugup, jadi santai saja. Ketika berceramah itu santai saja. Terus ekspresinya, dari ekspresi bagaimana? Tegang. Nah, mungkin ini pengalaman yang berapa kali? Yang kedua. Untuk selfie ini sudah pernah berceramah, tetapi untuk hari ini tegang lagi ya, tegang lagi. Nah, terus dari segi gerak tubuh bagaimana? Kaku. Siapa? Tania. Nah, yang Tania betul tadi apa yang dikatakan kelompok 3. Tania tadi mungkin gerak tubuhnya agak kaku atau mungkin belum begitu hafal. Ya tidak apa-apa. Ini adalah latihan. Ditingkatkan lagi selanjutnya. Untuk kelompok 3, kira-kira isi dari ceramah kelompok 2 silakan. Ayo dikemukakan.
agar pendidikan maju, maka nah ini mungkin karena dengarkan, mungkin karena ceramahnya kelompok 2 ini terlalu cepat ya dan terlalu berbobot. Jadi kelompok 3 tidak begitu menangkap apa isi dari ceramahnya kelompok 2 gitu. Nggak apa-apa karena ini adalah latihan. Besok-besok kalian bisa latihan lebih giat lagi agar ceramah kalian bisa baik dan lancar. Oke, bisa diakhiri kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ayo, silakan. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4? Ardan. Nah, silakan kalian amati, kalian dengarkan baik-baik ceramah dari kelompok. Untuk yang lain didengarkan juga. Jangan main sendiri. Ayo. Yang keras. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dengan bersyukur. Kalau kita melihat dari segi akhir zaman ini, kurangnya rasa bersyukur mendapati rasa bersyukur terbawa akan masalah kekacauan melahir. Yang pasti akan melahirkan perilaku yang baik. Allah berfirman pada ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukur kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dari dua ayat di atas secara tegas memerintahkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah SWT, yang dimana Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan seorang mukmin, semua urusan adalah penting baginya, karena hal ini tidak didapatkan kecuali di diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Apa yang demikian itu pula baginya. Sebaliknya, apabila dia mendapatkan kesusahan, dia akan bersabar. Dan seperti itu pula merupakan kebaikan baginya. Dalam ayat lain, surat An-Nisa dari Ibrahim, Allah juga berfirman, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Pada surat Ibrahim yang juga berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatmu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka azab pula yang sangat berat. Dari suci
yang ceramah yang ditampilkan dari kelompok 3. Kelompok 4, bagaimana menurut kalian penampilan dari kelompok 3? Siapa yang ingin mengungkapkan pendapat? Ayo. Dari segi intonasi, ekspresi dan gerak tubuh, tentunya isinya juga. Apa? Kira-kira bagaimana? Ekspresinya kurang. Terus kurang jelas. Langsungnya. Dari segi intonasinya apakah kurang jelas? Ya. Kurang jelas. Terus dari segi ekspresi bagaimana? Kurang banget. Kurang. Dari segi gerak tubuh Kurang. Nah, mungkin dari kelompok 3 ini pertama kalinya berceramah di depan umum, pertama kalinya. Nah, maka dari itu ini. Jadi ketika kalian ingin berceramah di depan umum, yang pertama harus kalian siapkan adalah percaya diri. Yang kedua penguasaan materi. Kalau percaya diri sudah, penguasaan materi sudah, insya Allah kalian akan lancar berceramah di depan. Nah, oke. Untuk kelompok 4, kira-kira isi ceramah dari kelompok 3 apa? Kita harus selalu bersyukur jika Allah memberikan cobaan, jika kita tidak bisa menerima azab. Jika kita tidak bersyukur, kita bisa menerima azab dari Allah. Nah, jadi ceramah dari kelompok 3 ini mengingatkan tentang syukur. Kalau kita tidak bersyukur, maka azab Allah akan lebih pedih. Seperti itu ya? Nah, jadi kelompok 2 telah mengemukakan ceramahnya dan kelompok berapa? 3 ya? Dan kelompok 4 juga sudah jelas. Jadi mungkin isinya sudah dapat, tetapi dari segi intonasi, ekspresi dan gerak tubuh mungkin kurang. Nah, ini bisa dipelajari lagi untuk kedepannya ya. Mungkin bisa diakhiri dan bisa kembali ke tempatnya. Yang terakhir, ini adalah kelompok yang ditunggu-tunggu. Kelompok yang ditunggu-tunggu. Ada 2 penceramah. Ini langsung 2. Ya. Langsung 2 ya. Oke, silakan maju. Berarti ini nanti yang menyimpulkan kelompok 1. Ayo, silakan. Silakan maju. Ayo, cepat. Oke, yang lain didengarkan. Ayo, bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala kulli khairin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Tuhan semesta alam dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita terdidik dari zaman kecil Islamnya. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sabar, di mana sabar berasal dari bahasa Arab yang berbunyi sabaro, yang memiliki arti menahan diri. Secara istilah, sabar adalah menahan diri dan tidak
melakukan larangan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sabar dibagi menjadi 3, yaitu sabar yang pertama adalah sabar untuk tidak melaksanakan larangan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dan selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam Al-Qur'an berbunyi surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabri wassalah innallaha ma'as sabirin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. dari Quran surat tersebut bahwasanya kita sebagai orang mukmin yang beriman harus tetap menjaga sholat dan sabar kita agar kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala agar kita selamat di akhirat nanti. Demikianlah ceramah dari kelompok kita. Apabila ada kata salah yang kurang berkenan, saya mewakili teman saya meminta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah kelompok yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Kenapa kok ditunggu? Karena paling terakhir. Ya. Dari ceramah kelompok keempat, berarti yang akan mengomentari adalah kelompok pertama. Kira-kira dari segi intonasi, ekspresi, dan gerak tubuh, bagaimana menurut kalian kelompok satu? Siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ragil. Oke, bagaimana? Intonasinya sudah bagus, tapi ekspresi sama gerak tubuhnya masih kurang. Intonasinya sudah bagus, jadi penyampaiannya sudah bagus ya, sudah bisa, sudah jelas. Tapi ekspresi Sama gerak tubuhnya sama gerak itu masih kaku. Nah, jadi tadi saya juga menilai seperti itu. Dari segi intonasi memang sudah bagus, sudah jelas. Tadi saya mendengarkan juga dari awal sampai akhir itu paham. Tetapi untuk ekspresi dan gerak tubuh masih kaku. Nah, ini mungkin bisa dipelajari lagi, bisa dilatih lagi untuk depannya ya. Nah, agar nanti kalian jika ingin mungkin di masyarakat dibutuhkan masyarakat untuk berceramah, kalian sudah mampu. Kira-kira apa inti dari ceramah kelompok 4, kelompok 1 ya? Inti dari ceramah sabar yaitu kita dituntut selalu sabar, sebab Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar dan menjaga sholatnya. Betul. Jadi kita dituntut untuk selalu sabar karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan orang yang menjaga sholatnya. Luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya untuk kelompok. Oke, nah itu tadi pembelajaran kita untuk kali ini. Nah, coba didengarkan. Saya rasa kalian itu memiliki potensi masing-masing. Tapi potensi itu harus didorong dengan apa? Dipaksa. Saya melihat kalian semua ketika berceramah itu bisa. Kalau dipaksa, bisa. Jadi intinya kalian itu harus dipaksa. Kalau tidak ada orang lain yang memaksa, berarti siapa yang harus memaksa? Diri sendiri, betul. Jadi ketika kalian ingin melakukan apapun itu, kalian harus memaksakan diri sendiri. Oke, saya rasa kalian semua luar biasa. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Apa? Dalam pembelajaran ceramah kali ini apa yang kalian dapatkan kira-kira?
akan maju di depan. Betul sekali. Jadi ketika kalian berceramah di depan, saya yakin rasa percaya diri kalian akan jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Tugasnya nanti dikumpulkan di meja Bapak ya, bukan depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru, dengan semangat tentunya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.